Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Yusefa Dio dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai probabilitas dan distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi probabilitas terdiri atas 6 distribusi. Yang pertama, distribusi normal, yang kedua distribusi binomial, yang ketiga distribusi Bayesian, yang keempat distribusi student, yang kelima distribusi chi-square, dan yang keenam distribusi Fisher. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Di sini distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Distribusi normal ini juga sering disebut dengan distribusi Gauss karena merupakan distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Ciri-ciri dari probabilitas normal yaitu yang pertama simetris, yang kedua seperti lonceng, dan yang ketiga luas sama dengan probabilitas sama dengan 1. Yang berikutnya distribusi binomial. Distribusi binomial ini sering disebut dengan distribusi Bernoulli karena ditemukan oleh James Bernoulli. Di sini distribusi binomial merupakan suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang berkomplemen. Ciri-ciri distribusi binomial yaitu yang pertama setiap percobaan memiliki dua peristiwa seperti ya dan tidak. Kedua, probabilitas bersifat independen atau dengan pengembalian. Artinya, peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi percobaan lainnya. Yang ketiga, jumlah atau banyaknya percobaan merupakan komponen binomial tertentu. Yang berikut distribusi Bayesian. Di sini distribusi Bayesian diberi nama sesuai dengan penemunya yaitu Simon de Bayesian. Percobaan Bayesian apabila menghasilkan peubah acak X yang menyatakan banyaknya hasil selama selang waktu, periode atau daerah tertentu, misalnya jumlah barang yang cacat setiap kali pengiriman dan banyaknya hubungan telepon yang diterima kantor per jam dengan sifatnya. Kemudian berikutnya ada distribusi student. Di sini distribusi student pertama kali diterbitkan pada tahun 1908 dalam suatu makalah oleh W.S. Gosset. Jadi pada hasil uji statistikanya kemudian dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel untuk kemudian menerima atau menolak hipotesis 0 atau H0 yang dikemukakan. Berikutnya distribusi chi-square atau metode chi kuadrat merupakan metode distribusi dengan variabel acak kontinu untuk mengadakan pendekatan pembuktian adanya hubungan atau perbedaan antara frekuensi hasil observasi atau F0 dengan frekuensi yang diharapkan atau Fe. Berikutnya ada distribusi Fisher. Distribusi Fisher ini ditemukan oleh seorang ahli statistik yang bernama R.A. Fisher pada tahun 1920. Di mana distribusi F ini disebut juga distribusi ANOVA atau Analysis of Variance, adalah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminasi apakah rata-rata hitung mean dari 3 populasi atau lebih sama atau tidak. Digunakan untuk menguji rata-rata atau nilai tengah dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus, apakah rata-rata atau nilai tengah tersebut sama atau tidak sama. Distribusi F ini juga mempunyai variabel acak yang kontinu. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari probabilitas normal. Dengan soalnya, suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Jadi, di sini diketahui nu sama dengan 3, tau sama dengan 0,5, dan X sama dengan 2,3. Yang ditanyakan adalah X kurang dari 2,3. Yang pertama dilakukan adalah transformasi X ke bentuk baku Z, yaitu bagaimana cara transformasinya, yaitu masukkan nilainya ke dalam rumus Z sama dengan X kurang nu per tau, di mana nilai X sama dengan 2,3, nu-nya 3, dan tau-nya 0,5. Jadi
2,3 kurang 3 per 0,5 hasilnya minus 1,4. Jadi oleh karena itu yang awalnya ditanya X kurang dari 2,3 berubah menjadi Z kurang dari 1,4. Kemudian kita menggunakan tabel Z, di mana kita melihat nilai 1,4 itu adalah 0,4192. Jadi 0,5 kita kurangi dengan 0,4192 dan hasilnya adalah 0,080. Jadi peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,080. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.